Halo, selamat datang kembali di channel Cerita Mulu. Semoga menginspirasi aktivitas Anda hari ini. Pada video kali ini, kita akan membahas sebuah kisah teladan, yaitu kisah pemuda yang disebut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai penghuni langit dan sebagai pemimpin para tabi'in. Siapakah pemuda tersebut? Amalan apa yang dilakukannya sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutnya sebagai penghuni langit dan sebagai pemimpin para tabi'in? Untuk mengetahui kisah selengkapnya, nonton video ini hingga akhir. Pemuda tersebut adalah Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni memiliki nama lengkap Abu Amru Uwais bin Amir bin Jaza Al-Qarni Al-Muradi Al-Yamani. Adalah penduduk dari Qaran di Yaman. Ia lahir pada tahun 594 Masehi dari Bani Murad dan meninggal pada tahun 657 Masehi. Dimakamkan di Raqqah, tepatnya di Suriah. Uwais Al-Qarni juga pernah ikut dalam perang Siffin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memang tidak pernah bertemu dengan Uwais Al-Qarni. Namun, nama Uwais disebut oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Uwais Al-Qarni hidup pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan tinggal di Yaman dengan ibunya. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, Uwais Al-Qarni baru bisa pergi ke Mekkah mengantarkan ibunya melaksanakan ibadah haji. Uwais Al-Qarni mendapatkan ujian berupa penyakit sopak. Seluruh tubuhnya menjadi belang-belang karena penyakit sopak tersebut. Ibunya sudah tua dan sakit lumpuh. Namun, Uwais Al-Qarni senantiasa merawat ibunya dengan telaten dan penuh kesabaran. Dia juga berusaha selalu memenuhi semua permintaan ibunya yang lumpuh itu. Tapi, hanya satu permintaan yang belum dikabulkan dan kesulitan untuk memenuhinya. Wahai anakku Uwais, mungkin aku tidak akan lama lagi bisa bersamamu. Tolong ikhtiarkan agar ibu dapat mengerjakan ibadah haji, kata ibunya. Setelah mendengar permintaan dari ibunya tersebut, Uwais terdiam dan termenung memikirkan caranya agar sang ibu bisa menunaikan ibadah haji. Jika memakai kendaraan berupa unta maupun keledai jelas tidak mungkin karena tidak punya biaya. Jalan satu-satunya yakni menggendong ibunya dari kota kelahirannya, yaitu Al-Qarn, di Yaman, meski harus menempuh jarak yang sangat jauh. Perjalanan menuju ke Mekkah, di mana jarak antara Yaman ke Mekkah diperkirakan sejauh 1119 km. Selain itu juga akan melewati padang tandus yang luas dan sangat panas. Setelah berpikir cukup lama mencari jalan keluarnya, kemudian Uwais memutuskan untuk membeli anak lembu dan membuatkan kandang di puncak bukit. Setiap pagi, Uwais bolak-balik menggendong anak lembu tersebut naik turun bukit. Bahkan, ia sampai disebut gila oleh orang-orang yang melihat tingkah lakunya. Kemudian, Uwais Al-Qarni menggendong ibunya setelah 8 bulan berlalu dan masuk pada musim haji. Lembu milik Uwais pun beratnya telah mencapai 100 kg. Begitupun dengan otot Uwais yang semakin kuat. Ia semakin bertenaga mengangkat barang. Akhirnya, orang-orang pun mengetahui maksud dari Uwais menggendong lembunya setiap hari itu. Ternyata ia sedang latihan untuk menggendong ibunya. Uwais pun menggendong ibunya berjalan dari Yaman menuju ke Mekkah. Begitu besar cintanya Uwais terhadap ibunya. Ia rela menempuh perjalanan yang jauh dan tidak mudah itu hanya demi ibunya. Ketika wukuf pun, Uwais dengan tegap dan gagah. Ia tetap menggendong ibunya melaksanakan wukuf di Ka'bah. Melihat perjuangan anaknya tersebut, ibunya pun terharu dan bercucuran air mata bahagia telah melihat Baitullah sebelum ia meninggal. Di hadapan Ka'bah, Uwais berdoa, "Ya Allah, ampunilah semua dosa ibuku." Kemudian, ibunya pun bertanya, "Lalu bagaimana dengan dosamu?" Lalu Uwais menjawab, "Dengan terampuninya dosa ibu, maka ibu akan masuk surga. Cukuplah ridha dari ibu yang akan membawaku ke surga." Seketika itu juga penyakit sopaknya sembuh atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya tertinggal bulatan putih di tengkuknya, yang mana bulatan putih tersebut sengaja disisakan sebagai tanda bagi Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib agar dapat mengenali Uwais Al-Qarni kelak. Ketika dalam perjalanan pulang dan sampai di kota Madinah, segera ia mencari rumah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah ia menemukan rumah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, diketuknya pintu rumah itu sambil mengucapkan salam. Kemudian, keluarlah seseorang seraya membalas salamnya. Segera saja Uwais Al-Qarni menanyakan Nabi yang ingin dijumpainya. Namun ternyata, Nabi tidak berada di rumahnya. Beliau sedang berada di medan pertempuran. Uwais Al-Qarni hanya dapat bertemu dengan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, yaitu istri Nabi. Betapa kecewanya hati Uwais.
Dari jauh ia datang untuk berjumpa langsung dengan Nabi Muhammad SAW, tetapi beliau tidak dapat dijumpainya. Dalam hati Uwais Al-Qarni bergejolak perasaan ingin menunggu kedatangan Nabi dari medan perang. Tapi kapankah Nabi pulang? Sedangkan masih terngiang di telinganya pesan ibunya yang sudah tua dan sakit-sakitan itu. Agar ia cepat pulang ke Yaman. Engkau harus lepas pulang, kata ibunya. Akhirnya, karena ketaatannya kepada ibunya, pesan ibunya mengalahkan suara hati dan kemauannya untuk menunggu dan berjumpa dengan Nabi. Karena hal itu tidak mungkin, Uwais Al-Qarni dengan terpaksa pamit kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha untuk segera pulang kembali ke Yaman. Dia hanya menitipkan salamnya untuk Nabi Muhammad SAW. Setelah itu, Uwais pun segera berangkat pulang mengayunkan langkahnya dengan perasaan amat sedih dan terharu. Peperangan telah usai dan Nabi pulang menuju Madinah. Sesampainya di rumah, Nabi menanyakan kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha tentang orang yang mencarinya. Nabi mengatakan bahwa Uwais anak yang taat kepada ibunya. Ia adalah penghuni langit. Mendengar perkataan Nabi, Siti Aisyah radhiyallahu anha dan para sahabat tertegun. Menurut keterangan Siti Aisyah radhiyallahu anha, memang benar ada yang mencari Nabi dan segera pulang ke Yaman. Karena ibunya sudah tua dan sakit-sakitan, sehingga ia tidak dapat meninggalkan ibunya terlalu lama. Kemudian, Nabi Muhammad SAW melanjutkan keterangannya tentang Uwais Al-Qarni, penghuni langit itu, kepada sahabatnya. Kalau kalian ingin berjumpa dengan dia, perhatikanlah, ia mempunyai tanda putih di tengah telapak tangannya. Sesudah itu, Nabi memandang kepada Ali bin Abi Thalib dan Umar bin Khattab seraya berkata, suatu ketika, apabila kalian bertemu dengan dia, mintalah doa dan istighfarnya. Dia adalah penghuni langit, bukan orang bumi. Setelah Rasulullah SAW wafat dan Umar bin Khattab menggantikan Abu Bakar sebagai khalifah, beliau pun mengingatkan kepada Ali bin Abi Thalib tentang Uwais Al-Qarni yang diceritakan Nabi. Setiap khalifah Yaman datang, dua sahabat ini selalu menanyakan tentang Uwais Al-Qarni. Rombongan kafilah dari Yaman menuju Syam silih berganti membawa barang dagangan mereka. Suatu ketika, Uwais Al-Qarni turut bersama mereka. Rombongan kafilah itu pun tiba di kota Madinah. Melihat ada rombongan kafilah yang baru datang dari Yaman, segera Khalifah Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib mendatangi mereka dan menanyakan apakah Uwais Al-Qarni turut bersama mereka. Rombongan kafilah itu mengatakan bahwa Uwais ada bersama mereka. Dia sedang menjaga unta-unta mereka di perbatasan kota. Mendengar jawaban itu, Khalifah Umar dan Ali bin Abi Thalib segera pergi menjumpai Uwais Al-Qarni. Sesampainya di kemah tempat Uwais berada, Khalifah Umar dan Ali bin Abi Thalib memberi salam. Tapi rupanya Uwais sedang salat. Setelah mengakhiri salatnya dengan salam, Uwais menjawab salam Khalifah Umar dan Ali bin Abi Thalib sambil mendekati kedua sahabat Nabi tersebut dan mengulurkan tangannya untuk bersalaman. Sewaktu berjabatan, Khalifah dengan segera membalikkan telapak tangan Uwais, seperti yang pernah dikatakan Nabi. Memang benar, tampaklah tanda putih di telapak tangan Uwais Al-Qarni. Wajah Uwais nampak bercahaya. Benarlah seperti sabda Nabi, bahwa ia adalah penghuni langit. Kemudian, Khalifah Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib menanyakan namanya, dan dijawab, Abdullah. Mendengar jawaban Uwais, mereka tertawa dan mengatakan, kami juga Abdullah, yakni hamba Allah. Tapi, siapakah namamu yang sebenarnya? Uwais kemudian berkata, nama saya Uwais Al-Qarni. Dalam pembicaraan mereka, diketahuilah bahwa ibu Uwais telah meninggal dunia. Itulah sebabnya, ia baru dapat turut bersama rombongan kafilah dagang saat itu. Akhirnya Khalifah Umar dan Ali bin Abi Thalib memohon agar Uwais membacakan doa dan istighfar untuk mereka. Uwais enggan dan dia berkata kepada Khalifah, sayalah yang harus meminta doa kepada kalian. Mendengar perkataan Uwais, Khalifah berkata, kami datang ke sini untuk mohon doa dan istighfar dari Anda, seperti dikatakan Rasulullah SAW sebelum wafatnya. Karena desakan kedua sahabat ini, Uwais Al-Qarni akhirnya mengangkat tangan, berdoa dan membacakan istighfar. Setelah itu, Khalifah Umar berjanji untuk menyumbangkan uang negara dari Baitul Mal kepada Uwais untuk jaminan hidupnya. Segera saja Uwais menampik dengan berkata, hamba mohon supaya hari ini saja hamba diketahui orang. Untuk hari-hari selanjutnya, biarlah hamba yang fakir ini tidak diketahui orang lagi. Subhanallah, ini merupakan sebuah kisah yang mengharukan, kisah teladan yang patut dicontoh. Kisah Uwais Al-Qarni menggendong ibunya naik haji dari Yaman ke Mekah banyak mengandung hikmah. Karena bakti dan ketaatan kepada ibunya, Uwais Al-Qarni pun disebut Rasulullah SAW sebagai penghuni langit.
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyematkan Uwais Al-Qarni sebagai pemimpin para tabi'in. Hikmah dari kisah Uwais Al-Qarni adalah Uwais Al-Qarni merupakan sosok pribadi yang sangat sederhana. Hidupnya tidak bergelimang dengan harta. Ujian hidup yang dialami diterima dengan ikhlas, dengan tetap tidak meninggalkan usaha dan kerja keras untuk keluar dari ujian itu. Termasuk ketika diuji penyakit kusta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Uwais Al-Qarni juga merupakan figur yang sangat hormat dan taat kepada ibunya. Sebagian hidupnya digunakan untuk merawat dan mendampingi ibu yang sangat disayangi. Demikianlah kisah Uwais Al-Qarni yang menggendong ibunya naik haji yang syarat akan hikmah. Semoga kita bisa mengambil banyak pelajaran dari kisah ini. Sekian video kali ini, terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.